Umat beriman yang terkasih, halo, hai. Jumpa lagi dengan saya dalam percikan kebijaksanaan spesial malam Sabtu SMS. Harapan saya, para orang tua, rekan-rekan muda, dan anak-anak adik-adik sekalian dalam keadaan sehat. Ingat, pandemi corona belum berakhir. Varian Delta sudah berlalu dan kita memasuki bahaya varian Omikron. Maka tetap menaati protokol kesehatan. Ingat, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Tekan pula tombol loncengnya agar dapat terus mengikuti percikan iman, percikan kebijaksanaan ini. Malam hari ini saya ingin berbagi cerita tentang keutamaan kesabaran. Pada suatu ketika, hiduplah orang tua yang sangat bijak. Sebut saja nama orang tua ini Bapak Gusti. Pada suatu pagi, datanglah seorang anak muda yang sedang dirundung masalah. Sebut saja namanya Upik. Langkah Upik ini gontai dan air mukanya terlihat muram, ruwet. Tamu sang bijak ini tampak seperti orang yang tidak bahagia, penuh masalah. Maka tanpa membuang waktu, sang pemuda Upik ini menceritakan semua masalahnya pada sang orang tua yang bijak, Pak Gusti. Pak Gusti hanya mendengarkannya dengan seksama, dengan penuh perhatian apa yang diceritakan oleh Mas Upik. Setelah selesai mendengarkan cerita pergumulan dari orang muda itu, Pak Gusti mengambil segenggam garam dan meminta anak muda itu, Mas Upik, untuk mengambil segelas air. Lalu ditaburkannya garam itu ke dalam gelas yang berisi air itu, lalu diaduknya perlahan-lahan. Lalu katanya kepada orang muda itu, coba minum air ini dan katakan bagaimana rasanya. Setelah meminum air itu, Mas Upik mengatakan, asin sekali. Teriaknya sambil meludah ke samping. Melihat hal itu, orang tua yang bijak, Pak Gusti itu tersenyum. Tanpa berkomentar, ia lalu mengajak tamunya, Mas Upik, untuk berjalan ke tepi sebuah danau di dalam hutan dekat tempat tinggalnya. Lalu Bapak Gusti ini kembali menaburkan segenggam garam ke dalam danau itu. Lalu dengan sepotong kayu dibuatnya gelombang untuk mengaduk-aduk air yang telah diberi garam itu. Riak air itu mengusik ketenangan danau itu. Lalu katanya kepada Mas Upik, coba ambil air dari danau ini dan minumlah. Langsung Mas Upik meminum, mereguk air itu. Lalu Bapak Gusti bertanya, bagaimana rasanya? Biasa saja,
malahan enak dan menyegarkan, jawab Mas Upik. Lalu orang tua itu bertanya lagi, apakah kamu merasakan garam dalam air itu? Tidak, jawab Mas Upik. Dengan bijaksana, Bapak Gusti mengajak Mas Upik duduk berhadapan, bersimpu di samping danau itu. Lalu ia mengatakan, anak muda, dengarkanlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam. Tidak lebih, tidak kurang. Jumlah dan rasa pahit itu adalah sama, dan memang akan tetap sama. Tapi kepahitan yang kita rasakan akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Kepahitan itu akan didasarkan dari perasaan tempat kita meletakkan segalanya. Itu semua tergantung daripada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan, pergumulan dalam hidupmu, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu, lapangkanlah hatimu, menerima semuanya itu. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap masalah dan kepahitan itu. Hatimu adalah wadah itu. Perasaanmu adalah tempat itu. Kalbumu adalah tempat kamu menampung segalanya. Jadi, jangan jadikan hatimu seperti gelas. Buatlah hatimu seluas danau yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan. Karena masalah bukan dihadapi dengan kasar, tetapi hendaknya dengan kesabaran. Teruslah tegar walaupun banyak yang berguguran, dan teruslah tersenyum walaupun perjalanan begitu pahit dan penuh lika-likunya. Anakku, bila hati kita lapang dan seluas samudra, maka hidup kita akan senang. Walaupun kesulitan datang silih berganti, mesti kita hadapi dengan tenang. Para saudara dan saudariku yang terkasih, bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa-doamu. Tetap semangat. Salam sehat. Jangan lupa Bahagia. Tuhan Yesus